Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata pelajaran matematika hari ini, kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan, jenis-jenisnya, dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya, kita akan bayangin dulu bilangan pecahan itu yang kayak gimana sih? Nah, apa itu pecahan? Nah, kita lihat dari gambar ini ya. Kalian mungkin ngebayangin ini adalah sebuah potongan kue yang dipotong-potong bagian-bagiannya, misalkan akan diberikan ke ayah, ke bunda, ke kakak, ke adik, atau dan lain sebagainya. Pernah kalian terfikir tidak bahwa sebenarnya ketika kalian sedang memotong kue-kue tersebut, kalian telah mempraktekkan bilangan pecahan ini? Ya, bilangan pecahan ini tak lain dan tak bukan sebenarnya sama saja. Kita sedang belajar bagaimana cara membagi-bagikan sesuatu dengan baik dan benar sesuai dengan keinginan. Oke, setelah itu lanjut. Pengertian dari bilangan pecahan itu sendiri. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari pembilang yang merupakan bilangan bulat dan penyebut yang merupakan bilangan asli. Kita masuk ke contoh, bilangan pecahan itu misalnya 4 garis 6 atau 10 garis 6. Dibacanya 4/6 dan 10/6. Tadi sesuai dengan pengertiannya, 4 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. 10 adalah pembilang dan 6 adalah penyebut. Oke, sudah paham ya sampai di situ ya? Kita masuk ke contohnya. Nih. Nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan. Kita lihat kotaknya. Yang diwarnai warna hijau itu adalah yang diarsir. Bentuk penyelesaiannya seperti apa? Sesuai dengan gambarnya, yang diarsirnya adalah 1, 2, 3, 4. Itu sebagai pembilang. Kemudian total kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti bentuk pecahannya 4/6. Contoh selanjutnya, sebutkan pembilang dan penyebut dari pecahan di bawah ini. A. 3/8, maka pembilang adalah 3 dan penyebut adalah 8. Kemudian B. 1/4, maka pembilangnya adalah 1 dan penyebutnya adalah 4. Kemudian contoh yang terakhir 5/6, maka pembilangnya adalah 5 dan penyebut adalah 6. Nah, itu adalah sebagian contoh dari bagaimana bentuk pecahan. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis bilangan pecahan. Jenis-jenis bilangan pecahan itu seperti yang sudah kita ketahui ada 4 macam. Kita jelaskan, Ibu jelaskan. Pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang mana angka pembilang, angka yang di atasnya nilainya akan lebih kecil daripada nilai angka penyebutnya. Kemudian yang kedua, pecahan campuran. Pecahan campuran itu tersusun dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu yang seperti apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3 sampai misalkan minus 0, minus 1, minus 2 itu disebut dengan bilangan bulat. Diulangi lagi ya, pecahan campuran adalah tersusun dari bagian bilangan bulat dan bagian pecahan murni. Contoh, misal bilangan bulatnya 2, pecahan murninya 1/2. Jadi dibacanya 2, 1/2. Atau contoh lain 5, 1/2. 3/4 itu disebut dengan pecahan campuran.
Kemudian, jenis bilangan pecahan yang ketiga ada yang disebut dengan pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan pecahan yang dengan pembilangnya 10, 100, dan seterusnya. Kemudian ditulis dengan tanda koma. Contohnya, bentuk misal 7/10 bilangan desimalnya berarti kan jadi 7/10 itu ketika dibagi menjadi 0,7. Kemudian ada juga 30/100 ketika di bilangan desimalkan di pecahan desimalkan menjadi 0,30. Yang terakhir contoh pecahan desimal 200/1000 pecahan desimalnya menjadi 0,200. Intinya pecahan desimal itu ditandai dengan tanda koma, bukan seperti yang pecahan biasa atau pecahan campuran. Pecahan desimal itu pasti ada ditulis dengan tanda koma walaupun diawali dengan 7/10, 30/100, tapi hasilnya harus menjadi koma. Kemudian jenis bilangan pecahan yang lain, pecahan persen. Bilangan pecahan persen adalah bilangan yang bentuk pecahannya per 100 namun beda bentuk penulisannya yakni memakai persen. Misal 5%, artinya kalau di pecahan biasakan menjadi 5/100, kalau dipersenkan jadi 5%. Atau yang lain, contoh yang lain misalkan 55/100, kalau di pecahan persenkan jadi 55%. Ya, oke, dari pertama kita sudah belajar apa itu pecahan, kemudian sekarang kita belajar jenis-jenis pecahan. Mudah-mudahan sama kalian bisa dipahami ya.